Halo sahabat Indosat dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Mas Azim. Dan tahu sendirilah kalau misalnya Mas Azim udah ketemu sama Koci, ya kan, kita pasti akan ngomongin soal Indosat si paling timnas. Tahu sendirilah ya, kita punya campaign itu dan juga kita selalu rajin banget bikin konten-konten yang bermanfaat buat sahabat semua. Nah, kita akan bedah laga timnas semalam. Siapa tahu dari kamu ada yang ketiduran semalam, nggak sempet nonton, tenang. Koci siap ngerekapin buat kamu semua. Selamat datang Coach Justin. Gimana nih? Sehat? Aman, sehat. Aman-aman. Semalam pasti udah begadang. Ya. Sempet tidur nggak? Sempet. Berapa jam? 5. Lumayan. Not bad, not bad. Oke, kita langsung saja bedah laga. Gimana menurut Coach pertandingan semalam dan juga prospek Indonesia ke depannya? Gue sih sangat happy ya. Gue sangat happy dengan performa mereka. Tapi sebenarnya di program gue sebelumnya kan gue udah bilang, bah, kalian itu ketemu 11 kedebok pisang. Jadi nggak perlu takut gitu loh. Nggak hebat-hebat amat ini tim. Bahkan gue bilang, ya bahkan kita bisa menang lawan situ. Karena kalau lu punya mindset dan dengan satu pilihan, masuk lapangan hanya dengan menang, nah, lu akan mendapat hasil yang bagus. Dan memang semalam kita kalau bisa dibilang hampir menang sebenarnya ya. Karena beberapa counter attack sebenarnya kita berhasil mendapatkan open clear goal. Tapi ya memang ya peluang berkata lain. Oke, mungkin langsung kita bedah aja ya dari starting line up semalam Indonesia versus Saudi Arabia di King Abdullah Stadium. Nah, kita lihat nih Coach. Martin Paes sudah starting dan ini juga agak ada beberapa hal yang karena benar-benar which is gue sih salut sama PSSI. Karena walaupun aturan 1 bulan sebelumnya, PSSI tetap berusaha untuk mendatangkan. Ini kan persistensi dari PSSI untuk toh kita harus mencoba semua peluang agar bisa Martin Paes bisa main. Dan dia main. Jadi ini thanks to PSSI, Erick Thohir dan kawan-kawan lah. Nah, terus Martin Paes main, kan kita nggak ada Nathan, nggak ada Jordi, terus siapa yang main? Feeling gue itu Nathan yang di back kiri. Ternyata Kelvin Verdong yang dipasang di kiri. Kita lihat starting lineup Indonesia. Ya kalau ini starting lineup kita nggak tahu kan? Kita nggak tahu juga siapa. Iya. Taunya cuma pemain yang back kiri yang tukang ribut itu kan. Nah di sini kan Sandy Walsh tuh main di kanan winger. Rido, Itse sama Verdong. Nathan di area kiri, tengah. Haye Ivar, center. Strike Ragnar lebih ke area kiri, Witan area kanan. Walaupun mereka bergantian posisi. Jadi main dengan 3-4-3, itu komposisinya udah oke. Itu bener. Gue sih di program sebelumnya gue bilang, ini semua gue sebut kecuali Strike. Strike gue pengen Marcelino main. Karena untuk gue Strike udah terlalu banyak dapat kesempatan dan dia nggak perform. Bahkan gue bilang Strike ini harusnya dimatengin di U23 atau U20 biar dia matang. Dengan Strike itu semua nyaris bola sampai, nyaris dapat shooting, nyaris ngelewatin, nyaris dapat heading, tapi semua nyaris dan ujungnya kan zong. Walaupun dia bekerja keras, dia berusaha, tapi kontribusinya nggak banyak. Namun secara membuka ruang, menurut beberapa orang mungkin Strike masih yang terbaik dibandingkan Marcelino juga. Tapi tugas striker apa? Mencetak gol. Tidak ada goal getter ya? Nggak ada. Sekarang kalau tugas lu buka ruang doang, ya nggak perlu pasang Strike. Semua, Sananta juga bisa, Hoki juga bisa. Tapi kenapa Strike? Kan lu berharap dia yang cetak gol. Nah ternyata nggak terjadi. Bahkan di counter attack terakhir, kalau Strike lebih keras lagi passingnya, Ragnar kita bisa menang itu. But anyway, pilihan kita juga nggak banyak. Cuman Sintayong lebih percaya sama Strike, ya oke lah. Bahkan beberapa pemain diganti, Strike nggak. Pada Strike itu udah habis. Walaupun dia berusaha ya, dia bekerja keras untuk dengan sisa tenaganya untuk bermain sebaik mungkin. Tapi dia secara fisik itu udah habis. Dan gue menyoroti beberapa hal di sini. Mungkin ada beberapa notable absence yang mungkin seperti Jordi Amat gitu ya. Itu gimana menurut Coach? Apakah kedepannya Jordi Amat masih punya tempat di tim ini? Feeling gue sih enggak ya. Gitu ya. Kalau si Justin balik, terus mereka lagi mau men-convert Mace Hilgers. Mace Hilgers itu center back dari Twente.
Belum kalau nanti ke depannya Elkan Bagot balik lagi. Ya, jadi pemain muda ya sebenarnya untuk gue sih Jordi Amat jadi itu aja, jadi cadangan. Jadi peran Jordi Amat mungkin lebih sebagai pembuka jalan buat pemain-pemain diaspora sebagai gitu ya. super sub, sebagai apalah. Oke. Cuman gue nggak yakin dia punya dapat tempat. Kalau lihat Itses kemarin main sebagai kapten, gila. Luar biasa ya. Keren banget Itses. Tapi ya ini pemain Serie A. Iya. Kelasnya lain. Yang ketemunya Juve Inter, bukan ketemu Al Hilal atau Al Ahly. Susah. Oke, untuk pemain-pemain dari Liga 1 sendiri, untuk Witan Sulaiman dan Rizky Ridho, menurut Koci bagaimana performanya kemarin dan apakah sesuai dengan harapan? Ya hanya 2 pemain itu yang bisa memberi kontribusi, yang nggak jauh beda sama yang lain lah. Rizky Ridho ada minor kesalahan kecil-kecil lah, tapi secara overall dia melakukan banyak hal yang bagus. Secara defensif, Witan juga bekerja keras, maka dari itu gue bilang Witan ini harus main untuk counter, untuk apa, dan golnya Ragnar itu kan berawal dari Witan juga. Jadi untuk gue sih, gue udah prediksi pemain kayak Witan ini harus main. Dia kan harus diberi percaya diri. Cuman gue masih nggak ngerti kenapa Strike dimainin terus. Sudah layaknya, kalau lu mau bersaing, layaknya lu dicadengin lah. Biar kasih orang lain kesempatan. Kasih dulu yang Tapi lain. Ya, itu pilihan Sintayong untuk lebih percaya ke Strike. Yang lain, Ivar di samping Haye. Kalau ada Nathan yang akan main. Kalau Justin balik, Nathan yang akan main. Verdong ya very solid. Walaupun dia kecil, tapi 2 heading dia menang. Ragnar bekerja keras. Dengan segala keterbatasan tim ini miliki, they play as a team, terutama di babak pertama. Musuh terberat kita itu cuma satu. Apa tuh? Cuaca. Di Saudi itu kemarin 34-35 derajat, kita udah biasa tinggal. Tapi yang kita nggak biasa kelembapan. Di sana itu kering 16%, di kita kan 70-80%. Betul. Jadi gue sering mengalami waktu gue masih tinggal di Belanda, kalau summer panas itu kering juga. Wah itu sengsara men. Dan kelihatan banget di 5 menit, 10 menit terakhir dimulai 4, kan extra time di babak pertama itu 5 menit kalau nggak salah. Di menit 40-an itu udah menurun. Udah menurun dan Tom Haye sangat kelihatan. Udah ngos-ngosan banget ya. Sehingga Sintayong juga ngelihat itu. Sehingga di babak pertama mereka harus main beda di babak kedua. Untuk menghemat tenaga lah. Dan lahirlah itu lebih ke bertahan, lebih incer counter. Dan mendapatkan beberapa counter. Sayangnya tidak berhasil. Tapi we defense very well. Ditambah ya man of the match, Martin Paes. Gimana menurut Koci? Ya, Martin Paes last night? Gue nggak heran. Gue kan sering nonton dia dulu. Dalam arti gue berkali-kali bilang orang yang nggak kenal, ini kiper hebat. Pertanyaan gue, kenapa dia pindah ke Dallas, kenapa nggak di Belanda? Karena waktu dia hebat di FC Utrecht, dia cedera lama. Penggantinya lagi bagus. Nah, dia nggak mau jadi cadangan, maka dari itu dia pindah. Di MLS pun jadi keeper of the year kalau nggak salah. Dalam arti ini hebat lah. Apalagi untuk level Asia. Dan kemarin dia buktikan. Nah, itu Martin Paes yang sering gue tonton. Walaupun dia bikin kesalahan dengan penalti, tapi diperbaiki lagi, dia hold. Ada yang bilang, gue rasa dia sengaja itu. Iya, ada yang bilang dia sengaja doang. Yang penting ada fun football kan suka. Yang penting gue ada klip nge-save. Gitu. Itu mungkin dia seperti itu. Ada yang bilang gitu. Tapi ini yang Martin Paes yang kita kenal, 2 save yang keren. Tidak mendiskreditkan kiper kita ya. Tapi dari sisi reach kan udah jauh beda. Tingginya 192 dibanding kiper kita 178, mungkin ada 180, reach-nya, pengalamannya, ya jelas ini plus poin banget. Untuk kiper-kiper kita yang lain sendiri, bagaimana menurut Coach Nadeo, Hernando? Nggak ada masalah. Mereka harus standby, dalam arti kalau cedera atau nggak bisa atau apa, mereka harus siap. Dan Martin ini kan bisa memberikan pengalaman ke kiper-kiper yang lain. Transfer knowledge juga ya. Dan terakhir kita interview Hernando pun dia nggak masalah juga sama sekali dengan karir. Justru dia senang dia bisa belajar dari kiper dia, belajar langsung. Sudah nonton belum interview dengan Hernando waktu itu dengan Koci? Ya. Nah, lihat di YouTube kita ya. Pasti belum nonton. Jadi untuk gue sih nggak ada masalah dengan kiper-kiper lain. Kan namanya sepak bola itu bukan hanya 11 starter. Lu harus punya 24 tim yang selevel semua.
Oke, 24 players yang siap saling menggantikan gitu ya. Oke, tadi kan kita udah ngomongin line up, semua hal tentang timnas dari permukaan. Nah, sekarang saatnya kita udah mulai deep dive ke match-nya itu sendiri. Nah, gimana nih Coach? Ini justru aksi dari Martin Paes sendiri melakukan Cruyff turn ya. Ini menunjukkan bahwa dia sangat percaya diri ya. Bahwa dia, walaupun yang kedua dia melakukan kesalahan. Tapi dikoreksi lagi dengan dia nyetop penalti ya. Dalam arti kelihatan banget ini kiper itu yang penting kan percaya diri. Dan ini kiper kita itu harus belajar soal masalah percaya diri, harus ditingkatkan. Maka dari itu gue bilang ya kalian kiper kita, timnas siapapun itu kipernya bisa belajar banyak dari Martin. Kalau Koci sendiri kan pernah punya sertifikasi kepelatihan dari KNVB. Itu apakah di usia dini di Belanda itu kiper-kiper juga diajarkan untuk pegang bola secara percaya diri? Iya. Betul. Kalau percaya diri, Belanda mau nomor 1 di dunia. Dari kecil, anak kecil itu udah beri wewenang untuk ngelawan orang lebih, atau berani berdiskusi, berani ngomong. Kalau itu nggak masalah. Kalau soal percaya diri, cuman ini bagian dari faktor kalau lu mau, if you want to reach the top, kalau lu mau ikut Piala Dunia, iya dong, kita semua pasti punya mimpi mau ikut Piala Dunia kan. Standar lu harus disamakan dengan negara-negara yang langganan dengan Piala Dunia dong. Nah, salah satu ya faktor percaya diri. Kayak gitu. Martin Paes malam ya. Kayak Martin Paes malam dia menunjukkan. Nah, ini yang ditahan ini kan juga masalah percaya diri. Gimana nih Coach? Menurut Coach, penalty save seperti ini apa yang dibutuhkan dari seorang kiper? Dia itu sering melakukan itu. Jadi mungkin dia udah pelajari siapa aja yang cetak penalti, sudut-sudutnya di mana. Dan kalau ini untuk gue bukan masalah skill atau apa, Hernando juga sering kok. Tapi ini murni percaya diri yang tinggi. I will stop that penalty. Nah, ini adalah salah satu peluang yang dihentikan Martin Paes ya? Ya. Nah, ini pengalaman. Kalau ini murni pengalaman, timing, kapan dia harus keluar, posisi badannya, ngelihat lawannya seperti apa, sudutnya besar atau enggak, bisa dicip atau enggak, makanya bodinya nggak langsung jatuh kan. Jadi body tetap di atas, tapi dia buka kakinya melebar. Sehingga kalau dia mau ngecip atau apa, nggak dapet juga. Ini murni pengalaman ini. Kita kembali sedikit ke klip yang tadi. Mungkin dari selain save-nya Martin Paes, di sini apakah ada potensi lubang di lini belakang juga? Karena tadi true pass-nya kita lihat cukup mudah ya. Dan Calvin Verdong nggak bisa ngikutin. Jadi dia telat untuk nutup, bolanya nggak dapet. Kalau lu lihat tadi dia berusaha untuk menendang bolanya ke kiper tapi nggak dapet karena lawannya memang cepet. Nah di sini kita lihat dia berusaha terus nggak dapet kan. Akhirnya ya itu tugas kiper. Apakah itu karena Calvin Verdong sedikit out of position? Karena biasanya di kiri dia. Iya, nggak sih, emang kalah cepet. Kalah cepet ya, larinya lumayan luar biasa ya pemain-pemain Saudi. Kencang banget ini pemain. Biasa lari dan dia udah dapat kuning kan, jadi dia nggak bisa bikin pelanggaran. Main aman. Iya. Secara positional awareness itu juga mungkin banyak juga yang udah mulai capek ya di sini ya. Iya. Ini menit ini keberapa? Udah menit 92. Betul. Udah drop habis-habisan ini. Stamina cukup drop, wajar. Jadi kalau misalnya lari di Uber nggak dapat pasti ya. Iya. Nah, ini Coach. Kita lihat di sini Witan ya yang pegang bola ya. Di sini gimana nih peran Witan menurut Coach? Ya, bagus. Dia nggak asal shooting, nggak asal crossing. Tapi dia lihat dulu siapa yang ada di depan. Nggak ada orang yang ada di lini kedua. Dia passing ke Ragnar. Dan yang lucu ya 2 center back tabrakan. Dan kebetulan dia shooting kena kakinya Sandy Walsh. Tapi secara resmi, ini kenapa tetap dikategorikan golnya Ragnar ya? Di sosial medianya Timnas juga diralat. Ujung-ujungnya ini adalah gol Ragnar. Kenapa ya? Apakah karena pelakunya Ragnar yang di flag cuman itu kan. Sama kayak golnya Arab kan di flag Verdong. Cuman di sini. Nah, kalau di golnya Arab ini apa yang bisa diperbaiki dari defense kita? Ya nggak ada, ini bad luck aja. Karena Martin Paes sudah ke arah yang benar, dia udah cover, kena bodinya. It happens dalam sepak bola, gol-gol kayak begini. That's just football ya? Cuman that's not, the point adalah bagaimana kita bisa lawan rank 56 dunia, kita di rank waktu pada sebelum bermain ada di rank 133, kita bisa memberi perlawanan yang signifikan di kandang mereka
di depan penonton mereka yang jauh lebih banyak. Nah ini yang kita lihat, yang gue lihat di mana gue yakin bisa. Ini tim nggak sehebat-hebat amat. Ya tapi pelatihnya Mancini, asistennya Yaya Toure. Hey, come on. Ini sepak bola bukan matematika. Dan terbukti omongan gue bahwa kita bisa curi poin. Bisa curi poin dan kalau melihat bahkan bisa menang kalau counter terakhir masuk. Iya. Dan lagi-lagi strike ya. Strike lah. Operan terakhirnya masih terlalu pelan ya. Padahal Ragnar udah dalam posisi untuk eksekusi itu. Nah, ini kan di sini setelah tepis, sebenarnya ini peluang counter yang begitu besar, Coach. Ya. Tapi tidak berhasil ya sebenarnya, karena tadi kita lihat, wah sayang sekali ya. Nanti mungkin bisa di-insert, ya, ada umpan terakhir final pass dari strike yang kurang berhasil ya. Berhasil di-intercept. Iya, betul sekali. Dan ya itulah. Makanya gue selalu bilang, mereka lupa kalau pemain kita itu tier 3, tier 4 Eropa. Oke. Bukan tier 1, tier 2. Jadi kesalahan-kesalahan gini bisa kayak Sandy Walsh 2 kali salah kontrol pada bolanya dari Martinha itu pas banget di kakinya. Cuman ya, it happens. Yang kita lihat kan bukan tidak hanya performa individu, tapi performa as a team. Di mana pemain lainnya mengkoreksi kesalahan dari temennya yang dilakukan. Dan itu kan terjadi di sini. Kalau kelewatan, Calvin Verdong kelewatan, ada Martin Pais. Yeah. Terus Nathan kelewatan, ada Calvin Verdong. Tom Hai kelewatan, ada si Rizky Ridho, kayak gitulah. Dan bahkan Tom Hai itu di babak pertama melakukan beberapa penyelamatan juga. Yes, dia ikut bertahan juga ya. Jadi main kayak CDM gitu. Dia belum punya klub loh. Ya. Dalam arti match fitness-nya belum dapat. Belum dapat. Bahkan tidak ikut preseason berarti kan? Nggak ikut preseason, makanya itu dia main cuma 60 menit kan. Disimpan sama Sintayong bener, karena dia harus tampil lawan Australia. Oke, untuk man of the match sendiri, setujukah apakah itu Martin Paes atau ada orang lain yang lebih pantas? It says sih. It says? It says keren banget mainnya. It says menurut tapi kalau gue harus pilih pilih satu, ya Martin. Oke, tapi itu ya mungkin game changer banget Martin dan Itzes ya, keduanya. Mungkin kedepannya apakah Itzes cocok menjadi kapten permanen? Iya. Future captain? Iya. Oke. Dia itu lebih talkative daripada Tom. Daripada Hordy? Enggak lah, Hordy secara kualitas sudah menurun. Oke. Nah ini Coach, menurut Coach apa yang dia coba lakukan di sini? Dia kepedean agak kelamaan. Oke. Ya nggak apa-apa, dari hal kayak gini dia belajar. Nah dia salah ini karena temennya itu kurang turun untuk minta bola. Tapi kalau gue bilang salah dia juga, berarti it happens lah. Hal-hal kayak begini itu bisa terjadi. Kadang kita lupa juga ya, sebenarnya Martin Paes ini masih 20-an tahun ya. Jadi kan masih panjang juga prime-nya dia. Ini match pertama loh. Betul. Dengan teman-teman baru, pemain baru semuanya. Nggak ada satu pemain yang dikenal kasarnya kan. Iya, belum pernah main mungkin dia kenal Ivar dulu zamannya di FC Utrecht. Shane dia mungkin kenal. Shane pernah di Utrecht juga kan. Terus ya sisanya kan dia nggak kenal. Oke, sekarang kita saatnya menatap ke depan nih Coach. Sebenarnya kan kita target itu di grup ini finish di 3-4 sebenarnya. Adakah secercah peluang untuk finish lebih dari itu? Ada. Direct qualification? Ada. World Cup 2026? Berangkat kita? Pasti. Gue udah dikontrak. Kalau gue pasti berangkat. Jadi kita nggak berangkat pun gue tetap berangkat. Kalau Coach sih berangkat, saya nggak tahu ya. Jadi gini, yang gue selalu bilang, Jepang itu calculated loss. Jepang akan sabu bersih. Anggaplah ya, karena mereka udah menang 7-0 lawan Cina pula. Rank 2, gue tahu Australia ini nggak hebat-hebat amat. Tapi kemarin kalah lawan Bahrain di kandang sendiri. Kalah ya, bukan imbang? Kalah ya? Iya, walaupun mereka kalahin dengan 10 orang, lu kehilangan 3 poin. Artinya rank 2 ini masih terbuka. Tapi kan kembali lagi ke performa kita. Kita dengan Saudi di atas kertas kan rank 3. Kita bisa memberi perlawanan. Walaupun nggak menang, di kandang mereka kita bisa memberi perlawanan. Yang jadi masalah kan sekarang, konsistensi. Siapa yang cedera atau enggak. Dan kita juga lihat pada saat segambreng pemain cadangan masuk, menurun. Padahal mereka fresh legs. Ya kan? Nggak bisa ngimbangin. Ngedrop banget kualitasnya. Nah, jadi tim ini tim inti yang terutama ya bisa dibilang diaspora semua lah. Itu mungkin plus Rizky Ridho plus Witan itu sangat berpengaruh.
Prediksi line up ketika nanti tanggal 10 melawan Australia di GBK, ada perubahan kah atau? Justin masuk, dia akan bertiga sama Itse sama Rizky Ridho, Kelvin Verdong kiri, Walsh kanan, di tengah Nathan sama Tom Haye, dan di depan feeling gue sama. Kecuali Sintayong berani cadangin strike, gantiin Marcelino. Marcelino ya, Marceng masuk ya? Ya, gue rasa Marcelino layak diberi kesempatan untuk jadi starter sebagai false nine. Gitu. Tapi ya feeling gue sih tetap Strike yang main. Itu anak-anak masa Sintayong, masih oke lah. Masih oke. I don't care siapa yang main. What I care adalah we have to beat them. Oke. Sekarang mungkin saatnya kesimpulan sedikit dari apa yang sudah kita bahas dari hari ini dan mungkin apa yang bisa kita improve di match-match kedepannya biar bisa mendapatkan tadi mungkin harapan kita direct qualification ke World Cup 2026. Iya. Ya itu nggak gampang. I mean realistisnya 3-4. Realistisnya 3-4, tapi kita harus tampil konsisten. Dan terutama pemain yang diaspora harus tingkatkan fisiknya. Harus tingkatkan fisiknya, karena di cuaca yang panas, kering, itu menguras tenaga. Dan mereka nggak biasa. Mungkin sekarang belum kelihatan ya Coach, tapi siapakah pemain-pemain yang mungkin nanti akan menonjol semakin seiring waktu berjalannya kompetisi nanti di kedepannya round 3 ini? Ada nggak yang sekarang belum kelihatan, tapi mungkin nanti akan menjadi wild card atau pemain kunci yang tidak diketahui lawan gitu, menjadi senjata rahasia dari Sintayong? Belum ada sih. Belum kelihatan ya? Mungkin nanti kita bisa lihat lagi di... Mungkin pemain muda kayak Ivar ini bisa berkembang lebih bagus. Mungkin Marcelino bisa berkembang lebih bagus. Witan. Sisanya ya sama Strike lah. Strike ini kan pemain muda yang kita tunggu-tunggu untuk bisa jadi goal getter. Kan kembali ke progres pemain, kita nggak pernah tahu seperti apa. Untuk beberapa pemain yang sudah mendapatkan transfer ke tim-tim luar negeri gitu ya, seperti Marcelino yang sudah pindah ke Oxford gitu ya, dan juga Pratama Arhan di Suwon FC. Mungkin itu bisa dianalisa nggak Coach? Kira-kira ke depannya mereka akan mendapatkan menit bermain nggak sih? Ya semoga mereka mendapatkan menit bermain karena ya itu penting sekali buat development mereka ya. Tapi dengan latihan aja mereka udah dapat banyak. Di sana. Latihan di sana cukup gitu ya untuk bisa untuk melatih. At least daripada main di sini mending latihan di sana. Nah, nih udah semua dikulik sama Coach Justin. Mungkin nanti bisa tanya-tanya lagi lebih banyak untuk Coach Justin karena kita akan bikin lagi bedah laga di laga nanti setelah melawan Australia di GBK. Komen aja di bawah sini. Langsung tanya Coach Justin. Mungkin untuk saat ini Mas Azim dan Coach Justin pamit dulu. Terima kasih semua sahabat Indosat yang sudah menonton. Bye!